Halo rekan-rekan, selamat datang di channel YouTube kami pada program Bijak Bicara Pajak. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hukum terkait perpajakan. Pada hari ini, kita akan membahas tentang hukum perpajakan di Indonesia secara umum, mulai dari dasar konstitusi hingga dasar filosofisnya. Untuk memahami konsep hukum perpajakan di Indonesia, kita perlu membuka wawasan terkait perihal dasar filosofis dan dasar konstitusi dari hukum perpajakan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah argumen-argumen atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan untuk mencapai sebuah kondisi yang diharapkan melalui aturan yang akan dibuat. Sedangkan dasar konstitusi adalah pengejawantahan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut pada landasan-landasan filosofis yang dituangkan ke dalam hukum positif. Jika kita dapat memahami kedua hal tersebut, maka kita akan mendapat gambaran yang utuh dalam memahami konsep hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dasar konstitusi. Sistem hukum di Indonesia memiliki sebuah hierarki atau urutan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut. Satu, yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu di bawahnya ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan TAP MPR. Kemudian di bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya di bawahnya ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang paling bawah peraturan daerah kabupaten atau kota. Perpajakan di Indonesia memiliki dasar konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut juga UUD 1945, yakni pada pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Di sini dapat kita pahami bahwa perihal perpajakan yang berlaku di Indonesia memiliki payung hukum pada perundang-undangan yang paling tinggi, yakni UUD 1945. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem perpajakan dan pungutan lain bersifat memaksa untuk negara menjadi salah satu perihal yang dianggap penting atau diprioritaskan oleh perumus UUD 1945 karena terdapat unsur keperluan negara di dalamnya. Sekarang kita masuk kepada dasar filosofis dari hukum perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan hak mendahulu bagi negara atas dasar undang-undang. Di Indonesia, pajak merupakan hak negara atau disebut juga hak mendahulu untuk utang pajak. Adapun hak tersebut diatur melalui dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut juga KUP yang mengatur negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Pasal 19 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak yang mengatur hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya. Pasal 1134 KUH Perdata, yakni hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Kemudian ada di pasal 1137 KUH Perdata yang mengatur hak didahulukannya milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa tata tertib pelaksanaannya dan lama jangka waktunya diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan. Jika kita lihat aturan-aturan tersebut, kita dapat mengerti bahwa pajak adalah suatu hak milik negara yang dimana posisinya didahulukan. Apa artinya didahulukan? Berarti pajak itu memiliki sebuah prioritas ketimbang hak-hak tagihan lainnya.
Sekarang kita masuk tentang sanksi perpajakan secara administratif dan pidana. Rezim hukum perpajakan di Indonesia diatur secara umum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada undang-undang tersebut terdapat ancaman sanksi-sanksi yang diatur dalam rangka menertibkan administrasi dan ketaatan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sanksi dalam undang-undang tersebut antara lain terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdapat pada pasal 7, 8, 9, 19, 25, 27, dan 32, serta 36A, 37A. Kemudian sanksi pidana terdapat pada pasal 38 sampai pasal 43. Pajak untuk kesejahteraan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau disebut juga dengan UU APBN. Pada pasal 1 nomor 2 undang-undang tersebut, pendapatan negara berdefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Lalu selanjutnya pada nomor 3, penerimaan perpajakan memiliki definisi semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Adapun penerimaan negara yang diperoleh akan digunakan untuk menyelenggarakan negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, demikian pembahasan kali ini dalam sesi bijak bicara pajak. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.